Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Somodikaran II, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Somodikaran II, serta Bu Eni Endriani selaku CGP Angkatan 11 yang akan diseminasi budaya positif pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di ruang kelas 1 dalam rangka diseminasi budaya positif. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan rangkaian acara diseminasi budaya positif. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, doa. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Somodikaran II. Dan acara yang kelima adalah diseminasi budaya positif oleh Ibu Eni Endriani selaku CGP Angkatan 11 dari Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, doa. Kepada Bapak Zainul Naim disilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sulhayat min jamil khairati fil hayati wa talmamat. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kemudahan acara ini ya Allah, mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kemudahan, kesuksesan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Mohon duduk kembali. Menginjak acara yang keempat, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Somodikaran II kepada Ibu Sri Etinise disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurin wa khairan la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK yang mewakili beserta ibu gurunya, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Somodikaran II, dan juga terkhusus untuk Ibu Eni Indriani selaku CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 yang saya hormati dan sangat saya banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah sehingga untuk di siang hari ini, khususnya tanggal 20 Agustus 2024, kita semua berkumpul di ruangan kelas 1 SDN Somodikaran II ini dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Eni Indriani selaku CGP, insya Allah dalam keadaan yang cukup sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama di sini saya mengucapkan terima kasih atas supporte panjenengan semua untuk mendukung Ibu Eni Indriani, yaitu akan memberikan materi yaitu diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas yang harus dipenuhi dari calon guru penggerak. Jadi insya Allah untuk selanjutnya tidak hanya Bu Eni saja. Harapan saya selaku kepala sekolah di sini, alhamdulillah ini yang sudah kedua kali, yaitu yang pertama adalah Ibu Kisririn Handayani, Ibu guru hebat luar biasa. Beliau adalah yang pertama sebagai di SD Somodikaran II ini sebagai CGP angkatan 7 dan beliau juga sebagai pengajar praktik. Besok ini di angkatan berapa Bri? 12 ya. Semoga Ibu doakan, semoga sukses, dimudahkan ya Bu Ririn ya untuk tugas kedepannya. Dan ini juga untuk terutama yang muda-muda seperti Bu Vita, Pak Zen, Pak Pige, harapan Bu Eti tetap semangat untuk meniru beliau berdua ini. Sanggup ya? Insya Allah, alhamdulillah, Rabbil Alamin ya Allah. Luar biasa. Makanya kemarin Ibu Kunci selaku PP-nya Bu Eni itu ngelem ya di sini, walaupun di sini sekolah kecil, tapi di sini ada guru-guru hebat dan guru luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Sebentar lagi Bu Vita yang akan tampil ini sebagai calon guru penggerak angkatan 12. Mohon doanya nggih untuk semuanya, terutama Bu Ririn, Bu Eni. Semoga langkahnya Bu Vita besok dimudahkan
Jadi mungkin itu yang perlu Bu Eti sampaikan ya, untuk diseminasi budaya positif. Ini adalah ilmu yang luar biasa, karena nanti kita sebagai guru itu ya harus tahu. Jadi dulu saya juga pernah ya sedikit Bu Eni ya sebentar untuk belajar di PMM, yaitu tentang modul disiplin positif. Kalau tidak salah modulnya ini terdiri dari 4 Bapak Ibu, yaitu tentang bolehkah memaksa, yang kedua adalah modul restitusi, dan yang ketiga adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, Bu Lirin hafal ini. Dan yang terakhir yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, semua ini nanti akan dibahas tuntas oleh Bu Eni, dan dulu juga pernah Bu Ririn ya. Jadi kita berikan aplaus untuk Bu Eni Indriani ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sumodikaran II, di mana beliau telah memberikan dukungan penuh terhadap Ibu Eni Indriani dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Menginjak acara selanjutnya, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Indriani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bojonegoro. Kepada Ibu Eni Indriani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sumodikaran II, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Sumodikaran II yang berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Eni Indriani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro, pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, pertama yang ingin saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eti dan Bapak Ibu Dewan Guru yang berkenan hadir dalam acara ini, meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi atau paparan sharing gitu ya Bapak Ibu. Ini sifatnya santai saja Bapak Ibu. Ini merupakan tugas saya di modul 1.4. Saya diberi tugas untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, untuk itu agar tidak tegang, monggo Bapak Ibu bisa maju ke depan, kita ice breaking terlebih dahulu. Monggo. Monggo Bapak Ibu maju ke depan, membuat setengah lingkaran. Oke, setengah. Monggo.
atas, sedangkan tangan kirinya jarinya seperti ini. Ya, nanti seperti itu nggih. Nanti ceritanya kita akan menangkap Eli. Siapa Eli? Kita ceritanya akan menangkap Eli, Bapak Ibu. Nanti kalau saya sebutkan Eli, nanti Bapak Ibu memegang jari telunjuk jari temannya sebelahnya, sebelah kanan, nggih. Nah, misalkan saya bilang Eli, nah, Bapak Ibu boleh menghindar, nggih. Boleh menghindar, tapi tetap di tempat, tapi boleh menghindar, nggih. Nggih, boleh ke bawah didelikno enggak apa-apa, Bu. Ya. Tapi jangan di dalam rok. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Oke, saya bacakan sebuah cerita terlebih dahulu. Untuk jari kirinya nggak usah ke atas, di bawah saja. Di sebuah desa yang sangat terpencil, hiduplah satu keluarga yang mempunyai 4 anak kembar yang bernama Ella, Elo, Eli. Siapa yang belum dapat tangkapan Bapak Ibu? Oke, siapa yang belum dapat tangkapan? Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah ada berapa E? Nah, kurang 1. Elu. Dilanjut ya Bapak Ibu. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat rukun. Tiba-tiba Ella pergi meninggalkan. Belum Bapak Ibu. Ella pergi meninggalkan rumahnya hingga Eli. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Eli sudah tertangkap? Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi ngantuk nggih Pak? Nggih. Sekarang sudah tidak ngantuk nggih Pak Rasen? Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, cukup untuk SPDK-nya, geser. Nah, sekarang saya mempunyai 4 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bapak Ibu setuju apa tidak? Siapa yang setuju angkat tangan? Tidak ada. Alhamdulillah. Nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju maupun boten Bapak Ibu? Ada yang setuju? Oh, tidak ada. Oke. Nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bagaimana Bapak Ibu, setuju maupun boten? Oke, monggo silakan yang setuju angkat tangan. Alhamdulillah,
setuju semua. Untuk nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Berapa orang yang setuju? Oke, terima kasih. Kelihatannya setuju semua, nggih? Pasti setuju? Oke. Lanjut Bu Didin. Saya berharap nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menjawab soal-soal ini, setelah kita mengikuti diseminasi ini, saya berharap kita bisa menemukan jawaban yang terbaik dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan dapat kita jawab, ya Bapak Ibu. Oke, lanjutnya kita akan belajar yang pertama adalah tentang positive mindset atau pikiran positif. Apa itu budaya positif? Ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif itu apa? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bapak Ibu, kira-kira nilai-nilai yang diwujudkan dalam budaya positif itu nilai yang negatif apa nilai yang positif Bapak Ibu? Positif. Ya. Terus contohnya nilai-nilai positif itu apa ya Bapak Ibu? Ya, sopan, bisa. Disiplin, ya. Apalagi Bapak Ibu? Pembiasaan baik, tanggung jawab, sopan santun itu termasuk nilai-nilai positif, ya. Lanjut Bu Didin. Nah, kita akan mempelajari konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, di konsep inti ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol seorang guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke. Untuk keyakinan kelas, apakah Bapak Ibu semua sudah membuat? Alhamdulillah, Pak Lasem sampun. Sudah, alhamdulillah. Ya, dari keenam ini, kira-kira yang asik bagi Bapak Ibu itu yang mana ya? Segitiga restitusi. Oke, setelah ini kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Didin. Nah, sekarang kita bermain-main lagi Bapak Ibu. Saya bacakan dulu ya. Bapak Ibu bisa menggenggam apa mboten? Bisa, alhamdulillah. Cobalah, permainan kita hari ini adalah cobalah buka Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A itu teman Anda di sebelahnya, nanti cari teman ya Bapak Ibu. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda yang ada di sebelahnya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, boleh memarahi, masa memarahi ya? Menggoda, menggelitik, bahkan dan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Mengerti Bapak Ibu? Oke, sekarang mencari teman. Ya pas ya? Ya pas. Oke. Apa orang mainnya? Monggo. Ini Bapak Ibu bayangkan di kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga.
yang tidak ada satupun orangnya yang boleh tahu ada apa di dalam kepalan tangan Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu ya. Nanti temannya boleh bergantian ya, boleh dikelitikin, boleh diiming-imingi uang loh. Uangnya monggo dikeluarkan. Hitungan ketiga, siap ya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Salah satu Bapak. Pak Asep yang menggenggam, Pak Asep yang mencoba untuk membuka kepala tangannya Pak Asep. Monggo dirayu-rayu Bu Ririn, biar keluar uangnya Bu Eti. Bu Ririn, Ayolah Bu Eti, dibuka kepalanya. Jangan, nggak boleh. Nanti kalau mau buka kasih uang loh Bu Eti. Aku juga sudah punya uang. Uangku di bank banyak loh Bu Eti. Banyakan aku. Ayolah. Nanti Bu Eti bisa nambah beli mobil loh, mobil jazz. Ayolah Bu Eti. Biar mobil itu saja sudah tak syukuri Bu Ririn. Ayolah, nanti kalau Bu Eti ganti naik mobil jazz tambah cantik deh. Pasti banyak cowok yang lirik. Ayolah Bu Eti. Yang cantik mobilnya, orangnya sudah tua. Bu Eti susah banget. Ayo, kalau Bu Eti nggak mau buka itu, si ayah tak ambil loh ya. Ayo, ayah tak ambil atau buka itu Bu Eti, pilih mana? Jangan dua-duanya. Ayo, pilihannya hanya satu. Ayah dikasihkan saya atau dibuka kepala tangannya. Yang lain toh. Nggak ada pilihan, hanya dua Bu Eti. Ayo, mana yang dikasihkan? Ayolah, mana Bu Eti? terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana? Tambah tidak ngantuk kan? Terima kasih. Lanjut Burin. Nah, belum Burin. Sekarang yang saya tanyakan Bapak Ibu, dari percobaan tersebut, apakah Bapak Ibu akan membuka genggaman tangan Bapak Ibu ketika teman atau rekan Bapak Ibu yang memintanya? Tidak. Oke. Kira-kira Bapak Ibu mungkin tidak membuka genggaman tangan Bapak Ibu? Tidak. Kira-kira membuka atau tetap menggenggam tangan kita itu kita lakukan dari kontrol diri kita sendiri atau dari bujuk rayuan mau teman Bapak Ibu? Dari kontrol diri ya. Oke. Itulah yang nanti akan saya arahkan ke disiplin positif yang selama ini kita tahu Bapak Ibu bahwa disiplin itu adalah aturan, kita berpikirnya aturan, hukuman dan juga peraturan. Disiplin itu dapat tumbuh dari diri kita sendiri atau dari luar Bapak Ibu? Yang betul adalah dari diri kita sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Lanjut Burin. Nah, pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glaser ya. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini bahwa kita berilusi, kita seorang guru itu bisa mengontrol murid. Tapi sebenarnya gimana Bapak Ibu? Apakah kita yang mengontrol murid atau murid mengontrol diri mereka sendiri? Iya, contoh ya Bapak Ibu, kita sudah membuat suatu peraturan misalnya di sebuah kelas, tapi anak-anak PR harus dikerjakan, seperti itu kan? Anak-anak harus mengerjakan PR. Tapi di kenyataannya masih ada anak yang tidak mengerjakan
PR. Ada anak yang mengerjakan PR, aku ngerjakan PR, berarti dia mengontrol dirinya, ya kan, mengerjakan PR-nya. Ada anak yang halah gak usah ngerjakan PR, apa ngerjakan PR beres, seperti itu. Itu berarti anak itu mengontrol dirinya sendiri, bukan guru yang mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, apakah hadiah itu efektif, Bapak Ibu? Tidak. Oke. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak. Kalau kita mengkritik anak, misalnya kita suruh anak untuk menggambar, tapi setelah anak itu menggambar, kita mengkritiknya, gambar apa tuh cah iki? Kira-kira perasaan anak itu bagaimana, Bapak Ibu? Ya, sakit hati. Oke. Untuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pikiran kita orang dewasa yang bisa untuk memaksa anak didik kita. Seperti itu nggih napa mboten? Nggih napa mboten, Bapak? Ilusi kita bahwa kita orang dewasa memaksa anak kita bahkan di rumah untuk kamu harus ini, harus itu, gitu ya. Berarti itu hanya ilusi. Sebenarnya mereka mempunyai kontrol untuk diri mereka sendiri. Lanjut, Bu Ririn. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa, Bapak Ibu, untuk mengubah orang lain untuk sama berpandangan dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Bahkan itu peraturan yang hukuman yang buruk itu pun kita mempunyai tujuan tersendiri, ya Bapak Ibu. Semua ada tujuannya tersendiri, baik itu buruk maupun baik. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi contohnya, kita tidak bisa mengontrol murid kita. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah sekarang sudah tidak ada, Bapak Ibu. Model berpikir menang-menang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, seperti itu. Lanjut, Brin. Disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal kita setiap hari menyanyikan, nih Bapak Ibu, di profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi, Bapak Ibu? Ada 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Apakah boleh saya minta untuk Bapak Ibu berdiri, kita nyanyikan sama-sama? Sebentar nih Bapak Ibu.
pakai gerakan nggih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, monggo dinara. Oke, ini adalah nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut beririn. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada bunga-bunga Bapak Ibu. Bunga-bunganya ada 3. Motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku itu ada motivasinya Bapak Ibu. Ini ada 3 bunga. Kira-kira yang menjadi motivasi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mana ya? Oke, jujur saja Bapak Ibu. Menghindari ketidaknyamanan. Oke, ada yang satu ya? Ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman masih ada ya Bapak Ibu ya? Ya, ada kita ya berangkat kerja mau absenku kudu full ben oleh tunjangan seperti itu ya. Manusiawi Bapak Ibu itu. Nah, seperti itu. Mendapat imbalan atau penghargaan, nggih napa mboten? Seperti itu. Anak didik kita juga seperti itu Bapak Ibu nggih. Juga di bunga nomor 1 menghindari ketidaknyamanan dan hukuman juga masih ada. Aku kudu ngene ben gak dihukum Pak Lasim seperti itu. Aku pengennya cah kok ben dilem karo Pak Lasim. Iya napa mboten Bapak Ibu? Iya, oke, itu adalah motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Lanjut beririn. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Bapak Ibu bisa membaca apa kekecilan? Dibacakan nggih? Untuk hukuman adalah sesuatu yang dihukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihannya. Tidak, untuk hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan di konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk menjaga jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan itu pada hukuman Bapak Ibu, sedangkan pada konsekuensi korbannya diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Dan lanjutnya hukuman murid atau anak akan tersakiti itu kalau hukuman, sedangkan di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Di hukuman perilaku pasif agresif
masalahnya terpecahkan. Itu pada restitusi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu di hukuman. Sedangkan di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi, murid bisa belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang perilaku hanya pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Di hukuman peraturan adalah kamu harus itu, anaknya tidak tahu ya Bapak Ibu. Peraturannya kamu harus ini, kamu harus itu di peraturan, anaknya tidak tahu. Apa di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu adalah di konsekuensi. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah lain. Murid atau anak membenci peraturan kalau pada hukuman Bapak Ibu. Sedangkan di konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, di restitusi murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Di sini di identitas gagal untuk hukuman, murid anak belajar menyembunyikan kesalahannya itu pada hukuman karena anak takut dihukum, jadi anak itu menyembunyikan kesalahannya. Di konsekuensi murid akan belajar taat peraturan. Di restitusi murid akan belajar memecahkan suatu masalah dengan bantuan guru tentunya. Untuk hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahannya itu pada hukuman. Sedangkan konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Untuk hukuman, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri itu pada hukuman. Sedangkan pada konsekuensi, kehilangan hak waktu, jeda seseorang diri. Untuk restitusinya, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Di hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, sedangkan konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid anak. Restitusi dibuat oleh murid atau anak. Yang terakhir, hukuman menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Itu hukuman Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi. Restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid atau anak. Dari ketiga ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini, kira-kira mana yang akan Bapak Ibu terapkan di sekolah kita ini Bapak Ibu? Restitusi. Yang hukuman ada, konsekuensi tidak ada, restitusi ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Bu Ririn. Di sini berdasarkan bagian di atas Bapak Ibu, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana Bapak Ibu, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata kasar. Misalnya hari Senin, Pak Lase melihat ada anak yang memakai sepatu putih. Pak Lase bilang gini kepada anak tersebut, Senin-Senin kok memakai sepatu putih? Copot sepatunya, keliling lapangan 10 kali. Itu adalah hukuman bersifat satu arah dan tidak
disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Seperti ini. Misalnya di kelas itu sudah diterapkan peraturan kelas. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ya. Untuk peraturan kelasnya misalnya tidak nyapu, kalau tidak nyapu membayar 500 rupiah. Seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Peraturan dibuat bersama-sama. Tapi konsekuensi yang bayar 500 tadi siapa yang menentukan, Bapak Ibu? Satu orang guru saja kan? Berarti gurunya kan, itu adalah konsekuensi. Kan muridnya tidak tahu, yang bilang gurunya bayar 500, seperti itu. Untuk yang ketiga adalah restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi. Terima kasih. Lanjut, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan, Bapak Ibu. Ini merupakan sebuah konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti ini sebuah konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Konsekuensi, ya. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Merupakan konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nomor 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, berarti suatu hukuman. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lanjut, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Sebuah konsekuensi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Oke. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan apakah nomor 1 ya, Bapak Ibu? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apakah kita memberikan penghargaan, memberikan reward, hadiah kepada siswa itu? Apakah 1 tahun penuh kita bisa memberikan kepada anak? Tidak. Berarti itu berpengaruh ya, Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan tidak efektif, masih sama. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kayak aku sinau tenanan gak dikai hadiah, kayak oleh hadiah, seperti itu. Berarti kan dia mempunyai sebuah merusak hubungan ya dengan temannya. Berarti penghargaan itu merusak hubungan. Yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Sesama penghargaan mengurangi kualitas. Yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi kualitas.
kualitas. Kalau kita tidak memberikan hadiah lagi kepada anak itu halah terus gak dikai hadiah. Aku wis ngene wis gak usah sinau ae gitu ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Kalau tidak diberi hadiah, dia tidak melakukannya lagi, tidak mau berkreativitas lagi, seperti itu. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Kalau tidak diberi penghargaan, tidak diberi hadiah, dia sudah tidak muncul dalam dirinya lagi untuk memiliki motivasi terhadap diri mereka sendiri. Lanjut. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi Bapak Ibu sudah membuat semuanya, nggih, di awal tahun pembelajaran sudah membuat yang namanya keyakinan kelas atau peraturan kelas. Lanjut, Bu Ririn. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm, Bapak Ibu, pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa kita menggunakan helm? Iya. Motivasi yang timbul dari dalam diri panjenengan, apakah itu nanti kalau tidak pakai helm dapat tilang dari Pak Polisi, seperti itu? Ya. Ada tidak Bapak Ibu yang berpikiran gini, aku nganggo helm nak tiba? Nah, seperti itu. Untuk kesehatan seperti itu. Ada yang berpikir seperti itu apa tidak, Bapak Ibu? Tapi tidak semua, nggih. Ya. Peraturan itu dibuat oleh siapa, Bapak Ibu? Berarti di sini untuk nomor 1. Berarti peraturan itu kita dilibatkan untuk membuatnya, tidak? Tidak. Berarti itu adalah sebuah peraturan, Pak. Ya, seperti itu. Untuk nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pada waktu Covid dulu, ya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu menggunakan masker? Apakah itu timbul dari dalam diri Bapak Ibu? Aku mau pakai masker, kalau tidak pakai masker nanti ketularan virus, seperti itu. Ya apa tidak, Bapak Ibu? Ya. Oke. Tapi pertama ada yang memakai masker itu dari peraturan apa? Muncul dari dalam diri. Dari peraturan. Ya, lanjut, Bu Ririn. Nah, sekarang keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Itu bersifat universal, ya. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah, makanya dinamakan keyakinan kelas. Jadi itu dibuat bersama anak-anak dan gurunya. Idenya dari anak-anak, Bapak Ibu, bukan kita membuatnya ketik sendiri terus di print seperti itu. Itu berarti termasuk peraturan atau keyakinan, Bapak Ibu? Peraturan. Nah, seperti itu. Ini adalah ya sudah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau siswa mencurahkan idenya tentang peraturan yang akan disepakati. Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada siswanya. Ide apa yang dari anak-anak dikumpulkan idenya. Aku mau ini, Bu, ini seperti ini, gitu. Mencatat semua masukan idenya anak, misalnya tidak boleh datang terlambat, seperti itu. Dicatat dulu, Bapak Ibu, semuanya masukan dari anak-anak dicatat. Semuanya diberikan kesempatan. Yang keempat adalah meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi sebuah keyakinan kelas.
Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Jangan banyak-banyak Bapak Ibu, ambil saja 3-7. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Semua anak harus menandatangani. Bapak Ibu gurunya juga harus ikut tanda tangan di situ. Karena namanya keyakinan kelas itu diyakini satu kelas dan akan ditaati oleh warga kelas itu. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas Bapak Ibu. Nempelnya jangan di atas, misalnya di atas jendela. Kalau di atas jendela itu kira-kira kelihatan dan bisa dibaca apa mboten Bapak Ibu? Tidak, berarti nempelnya di dinding yang bawah nih Bapak Ibu, yang pendek saja biar anak-anak bisa membacanya. Lanjut. Nah, ini adalah pengalaman saya membuat suatu keyakinan kelas bersama anak-anak Bapak Ibu. Yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada anak, mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan kita sepakati bersama. Kemudian memilahnya. Lanjut berdiri. Nah, ini meninjau pendapat yang terkumpul, kemudian menyusun menjadi keyakinan kelas. Oh ya. Karena ini murid kelas 1 Bapak Ibu, saya menggunakan gambar-gambar karena sebagian dari anak-anak itu belum bisa membaca dan memahami apa yang mereka baca. Saya menggunakan gambar-gambar untuk membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian guru dan siswa secara bergantian menandatangani keyakinan yang telah dibuat atau disepakati. Kalau anak kelas 1 cap jari Bapak Ibu, dan di cap jari itu diberi nama anak masing-masing. Meminta perwakilan siswa untuk mengambil dan menempel pada dinding kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, dan di sini saya memberikan refleksi kepada anak-anak. Apakah anak-anak senang ketika membuat keyakinan kelas tersebut? Dan anak-anak ternyata senang. Lanjut berdiri. Ini adalah 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, beri. Ya. Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, manakah yang menurut Bapak Ibu yang paling bagus? Dari penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebagai apa Bapak Ibu? Oke, kita buktikan dengan video selanjutnya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Yang video pertama tadi itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu, nggih. Yang video kedua monggo Bu Ririn diputar. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kira-kira Bapak Ibu dari video nomor 2 ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Kira-kira bagaimana perasaan anak tersebut Bapak Ibu? Merasa bersalah, nggih. Video ketiga lanjut, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Di video nomor 3 ini Bapak Ibu, ini di posisi teman. Tadi ada kata-kata bikin senang ibu, bikin bangga ibu, seperti itu. Itu dari faktor apa Bapak Ibu? Masih dari faktor apa Bapak Ibu? Ya, itu sebagai guru, sebagai teman. Maksudnya dari faktor muncul dari diri diri anak tersebut atau tidak Bapak Ibu? Kan tadi bilang bikin senang ibu, bikin bangga ibu, seperti itu. Itu muncul dari anak itu sendiri atau masih dari faktor luar Bapak Ibu? Dari faktor luar, kan bikin senang ibu, seperti itu ya. Lanjut, posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Di video keempat ini adalah posisi pemantau Bapak Ibu. Tadi ada kata-kata apa yang di posisi pemantau Bapak Ibu? Konsekuensi ya, berarti konsekuensi itu dibuat oleh siapa? Harus tinggal 20 menit di dalam kelas dan tidak boleh istirahat terlebih dahulu, ngoten nggih? Itu di posisi pemantau. Lanjut Bu Ririn. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Yang kelima ini adalah posisi manajer Bapak Ibu. Lanjut, Bu Ririn. Tadi kita sudah menyaksikan sama-sama video yang ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, ya terus apa lagi Bapak Ibu? Manajer, dan yang terakhir sebagai sebagai pemantau. Kembali Ibu Ririn. Di penghukum itu menghadik atau menunjuk-nunjuk anak Bapak Ibu, nggih. Bisa juga sama memegang pinggang seperti ini sambil membentak-bentak anak itu adalah menghukum. Dampaknya apa Bapak Ibu? Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru, seperti itu, nggih. Di pembuat merasa bersalah, suaranya lembut Bapak Ibu. Ini adalah penjelasan dari video tadi, nggih. Suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya apa di membuat merasa bersalah? Yaitu membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Sedangkan di posisi
guru bersikap ramah, cenderung bersendau-gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi dampaknya murid bergantung pada satu orang pembuat siswa tidak mandiri. Jadi gurunya itu saja ya. Di posisi pemantau yaitu nada bicara dan ekspresinya datar Bapak Ibu. Identitas bahasa si pemantau tetap memantau siswa saat siswa diberi sanksi. Dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya mandiri. Sedangkan di posisi manajer suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil menyajikan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri dalam menyelesaikan sebuah masalah itu di manajer. Lanjut Bu Ririn. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini berada pada posisi kontrol apa Bapak Ibu? Pertanyaannya, lah, aku senang. Di situ kan ada senang, berarti kesenangan. Ibu kejar aku karena bu guru sayang aku. Apa ini? Kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti ini apa? Aku hebat kan, bisa bikin bu guru kejar aku. Berarti ya berarti penguasaan. Lanjut, pertanyaan lagi Bu Ririn. Aku bosan mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Oke, lanjut. Lanjut Bu Ririn. Ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Pada segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu ada menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan di menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kita tawarkan kepada siswa pada menanyakan keyakinan. Lanjut beri. Berikut contoh video restitusi. Video ini saya buat dengan peserta didik ini Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Iya, kamu tahu tidak
sama juga sama kemarin. Terus apa yang kamu lakukan tadi terhadap kakak? Saya Menyeberang mejanya? Oh, kira-kira itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Oh, berarti pria ada keyakinan kelas apa? Iya, baiklah. Apakah pria mau memperbaikinya? Oke, apa yang akan dia lakukan untuk memperbaikinya? Oke, terima kasih. Baiklah Mbak Lia. Sekarang Mbak Lia boleh memiliki kelas. Makasih ya. Assalamualaikum, nama saya Ina. Saya dari kelas 2. Saya sekolah di SDN Negara 2. Saya telah melalui restitusi bersama guru untuk mencari solusi atau kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan membawa buku pelajaran saat selesai belajar di malam ini. Terima kasih, Benny. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Nama saya Ria. Saya murid kelas 1 di SDN Negara 2. Menurut saya banyak saya tadi sudah sesuai, sehingga murid merasa senang dan lebih baik. Terima kasih, guru. Bapak Ibu, itu tadi adalah video restitusi yang telah saya lakukan bersama peserta didik kelas 1. Dan yang video terakhir adalah saya menanyakan bagaimana perasaan anak tersebut ketika melakukan restitusi bersama guru seperti itu. Sudah. Ya, seperti itu Ibu, Bapak Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Dari tadi Bapak Ibu penyelesaian masalah itu yang terakhir dengan segitiga restitusi. Apakah kira-kira Bapak Ibu akan menerapkannya di sekolah kita? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uslah. Karena dengan keyakinan kelas akan tumbuh rasa saling menghargai dan rasa tanggung jawabnya. Terima kasih.